Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa nafidina azakumullah. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas tadi pagi. Ahkamus siyam terkait dengan pelakunya. Telah kita sebutkan 7 pihak dalam masalah ini. Sekarang kita masuk pada pihak yang ke-8. Orang yang ke-8 terkait dengan masalah siyam Ramadan ialah al-haid wan nufasa, wanita yang haid. Termasuk dalamnya ialah wanita yang nifas. Wanita yang haid dan nifas diharamkan berpuasa. Puasanya tidak sah dikarenakan ada penghalang syar'i yaitu haid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwasanya wanita-wanita itu kurang agamanya, beliau menyatakan alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Kata Rasulullah SAW, bukankah wanita itu ketika haid dia tidak sholat, tidak berpuasa? Mereka mengatakan betul ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan itulah kekurangan agamanya, menunjukkan bahwasanya wanita yang haid dan nifas tidak berpuasa, haram atasnya berpuasa dikarenakan ada penghalang syar'i. Barakallahu fikum. Wanita haid mengqadha puasanya, tidak mengqadha salatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang masalah ini, kenapa wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Maka katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Dulu kami mengalami seperti itu. Kami mengalami haid, namun kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga perempuan yang haid dan nifas mereka mengqadha puasanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika ada wanita yang sedang haid, kemudian dia suci sebelum fajar. Dia suci sebelum fajar, maka dia dianjurkan untuk dianjurkan untuk makan sahur dan wajib atas dia untuk puasa hari itu. Walaupun mandi haidnya baru bisa dilakukan setelah subuh, itu diperbolehkan. Demikian pula barakallahu fikum kondisinya orang yang junub di malam hari, jenabat di malam hari. Baik, bangunnya mungkin terlalu mepet dengan subuh, maka dia melaksanakan sahur, makan sahur, niat puasa untuk keesokan harinya, dan itu sah walaupun mandi jenabatnya sudah masuk waktu subuh. Jadi patokan untuk perempuan haid suci dari haidnya itu, suci dari haidnya itu. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah junub karena mengumpuli istrinya, kemudian beliau puasa Ramadan dalam keadaan mandinya baru setelah subuh. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Maka diperhatikan baik-baik bagi perempuan yang sedang haid atau nifas ketika mendekati masa suci, ketika suci yang sebelum fajar, kerjakan apa yang disebutkan tadi. Baik, masalah yang lain ialah ketika perempuan sedang berpuasa, tiba-tiba dia haid, maka langsung batal puasanya. Walaupun tinggal sekejap lagi azan maghrib,
Dinyatakan batal puasa hari itu dengan adanya haid. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini perkara yang diangkat oleh para ulama terkait dengan masalah wanita yang sedang haid. Pembahasan masalah haid dan nifas dibahas khusus oleh para ulama dalam ahkamul haid wan nifas. Baik, yang kita bahas terkait dengan masalah puasanya. Pihak yang kesembilan ialah wanita menyusui dan wanita yang hamil. Al-hamil wal murdi, wanita yang hamil dan yang menyusui. Terkait dengan mereka ada dua keadaan. Terkait dengan mereka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah tidak mengkhawatirkan janinnya atau tidak mengkhawatirkan bayinya. Wanita yang hamil sehat walafiat, tidak mengkhawatirkan janin ketika dibawa puasa. Wanita yang menyusui sehat walafiat, tidak mengkhawatirkan bayinya ketika dibawa puasa. Yang ini wajib atas dia untuk berpuasa. Tidak ada uzur. Wajib atas dia untuk berpuasa dan tidak ada uzur. Barakallahu fikum. Keadaan yang kedua, wanita hamil mengkhawatirkan janinnya, mengkhawatirkan dirinya atau janinnya. Perempuan yang menyusui mengkhawatirkan dirinya atau bayinya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama yang cukup panjang, ada sekitar 6 pendapat. Apakah dia ini fidyah ataukah qadha ataukah dua-duanya ataukah tidak? Yang jelas dapat rukhsah tidak puasa. Dapat rukhsah tidak berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, apa yang harus dia kerjakan? Khilaf. Ada yang berpendapat barakallahu fikum gugur kewajiban puasa daripadanya. Tidak puasa, tidak qadha, tidak fidyah. Ada yang berpendapat barakallahu fikum kalau wanita yang hamil dia mengqadha, wanita yang menyusui dia fidyah. Ada lagi yang mengatakan sebaliknya, wanita yang hamil fidyah, yang menyusui qadha. Ada lagi yang berpendapat dua-duanya, qadha, fidyah juga. Ada lagi yang mengatakan fidyah saja, ada lagi yang mengatakan qadha saja. Khilaf masyhur di kalangan para ulama barakallahu fikum. Dari pendapat-pendapat yang ada ya nanti na'azakumullah, pendapat yang saya pribadi lebih condong kepadanya adalah pendapat yang mengatakan wanita hamil yang mengkhawatirkan janinnya atau wanita yang menyusui yang mengkhawatirkan bayinya, dia hanya melakukan qadha saja. Silakan tak berpuasa, tapi dia mengqadha pada hari-hari yang lain. Dasarnya hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatra shalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dari seorang musafir separuh salat. Maknanya orang yang musafir ketika safar salatnya diqosor. Tadinya 4 jadi 2. Tadinya 3 jadi 3. Jangan mengatakan 1,5 jadi 3. Tadinya 2 tetap 2 qasar. Jelas. Kata Rasul setelah itu, was-sauma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hubla. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan puasa dari orang yang musafir, perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil. Saya mau tanya, musafir ketika tidak puasa apa kewajiban dia? Qadha. Di sini dalam riwayat ini Nabi kita Muhammad SAW menggandengkan wanita yang hamil dan menyusui digandengkan dengan musafir. Maka hukumnya sama dengan musafir, yaitu qadha. Maka kalau disinkronkan dengan ayat, wanita yang hamil dan menyusui disamakan kayak orang sakit, digandengkan dengan musafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 185,
Allah menyatakan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka mengganti di hari-hari yang lain. Sehingga sangat jelas, cukup gamblang sisi argumentasinya, dan ini pendapat yang dipegangi oleh sejumlah ulama di zaman sekarang ini. Syekh Ibnu Utsaimin merojikan demikian, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri, wa Syekh Muhammad bin Hadi, wa Syekh Muqbil bin Hadi, masyaikh kibar pada masa ini mengatakan qada saja bagi mereka yang menyusui mengkhawatirkan bayinya atau yang hamil mengkhawatirkan janinnya. Ingat, yang mengkhawatirkan bayinya atau janinnya. Ini khilaf ulama, antum kaji kembali, antum perhatikan argumentasi mereka masing-masing. Ketika antum barakallahu fikum merasa mantap dengan pendapat mereka dengan hujah-hujahnya, silakan diamalkan lengkap dengan konsekuensi dalam berpendapat. Sehingga jangan mencari beratnya, jangan mencari ringannya, jangan mencari gampangnya, tapi cari dalilnya. Secara dalil, saya melihat ini yang paling kuat barakallahu fikum dengan hadis tadi. Qada saja. Mengqada saja, hari-hari dia tidak berpuasa padanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Yang terakhir, orang yang ke-10. Orang yang ke-10 ialah man ihtaja lil fitri lidaf'i darurati ghairihi. Seseorang yang harus atau yang perlu buka puasa dalam rangka untuk menyelamatkan orang lain dalam kondisi darurat. Seperti ada orang yang mau tenggelam, ada orang yang dalam kebakaran, ada orang yang dalam reruntuhan, atau dan yang lain-lainnya. Ketika tim penyelamat tadi itu tidak kuat ketika mengurusi mereka, mengevakuasi mereka dengan puasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Maka dia boleh makan dan minum terlebih dahulu supaya kuat, baru mengevakuasi mereka semuanya, menyelamatkan mereka semuanya. Barakallahu fikum. Boleh. Bahkan ketika dalam kondisi yang sangat darurat, wajib untuk buka puasa supaya kuat dan supaya menyelamatkan nyawa orang lain. Diperbolehkan dikarenakan kondisi yang darurat, namun dia mengqadha hari-hari dia tinggalkan puasa tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ada wadah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majalis Syahri Ramadan. Yang 10 paham misalnya ya. Jadi misalkan antum lagi jalan-jalan sore, menikmati sore menunggu maghrib. Apa bahasanya kan? Ngabuburit. Nah, antum lagi ngabuburit. Barakallahu fikum, di pinggiran sungai. Ternyata ada yang tenggelam. Kelihatan orang nggak bisa berenang, bahaya ini. Antum kalau menyelamatkan dia langsung, antum lemes. Ini harus kuat dulu ini. Ya Allah, bismillah, langsung antum jebur sambil minum air, sambil menyelamatkan dia. Atau antum langsung makan dulu, yang sudah disiapkan makan, supaya langsung menyelamatkan dia. Diperbolehkan, dikarenakan menyelamatkan nyawa orang lain. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Atau orang yang kebakaran dalam rumahnya atau yang dalam runtuhan, diperbolehkan. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini 10 orang terkait dengan masalah ahkam siyam. Antum lihat antum termasuk yang mana? Barakallahu fikum. Harapannya antum yang paling pertama, sehingga antum mengerjakan puasa Ramadan dengan tenang, dengan kesehatan. Barakallahu fikum. Muslim, akil, baligh, mukim, mampu, selamat dari penghalang-penghalang yang ada. Barakallahu fikum. Baik, selesai. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya terkait dengan ahkamus siyam, hukum-hukum berpuasa berkaitan dengan amal-amal yang dikerjakan, selama Ramadan. Ya, keterkaitannya dengan amal-amal yang disyariatkan selama Ramadan. Barakallahu fikum.
Taib. Amal-amal yang dianjurkan, yang disyariatkan, dikerjakan selama Ramadan, barakallahu fikum, diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama ialah al-a'mal al-wajibah. Amal-amal yang dihukumi wajib. Amal-amal yang dihukumi wajib. Yang kedua adalah al-a'mal al-mustahabbah. Amal-amal yang dihukumi sunnah, dihukumi mustahab, tidak wajib. Baik, sekarang kita rinci. Adapun amal-amal yang diwajibkan ialah yang pertama, barakallahu fikum, tabyitun niyyah. Namanya tabyitun niyyah. Niat di malam hari sebelum berpuasa, namanya tabyitun niyyah. Terkait dengan ini, barakallahu fikum, hukumnya wajib untuk puasa-puasa yang wajib, dan hukumnya sunnah terkait dengan puasa-puasa sunnah. Ya, niat sebelum puasa atau niat di malam hari sebelum berpuasa, hukumnya wajib terkait dengan puasa-puasa yang wajib, dan hukumnya sunnah terkait dengan puasa-puasa yang sunnah. Dasarnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dari Hafsah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yufayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Barakallahu fikum. Ini datang dari banyak sahabat dan dia sahih, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini wajib. Ini hukumnya wajib. Yang namanya niat dalam hati, tempatnya dalam hati. Ini dengan kesepakatan para ulama. Disebutkan juga oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Rawdatul Talibin. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan yang namanya niat puasa dalam hati, barang siapa yang melafalkannya maka dinyatakan bid'ah. Barakallahu fikum. Saya bacakan, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Rawdatul Talibin, la yasihhu shaumu illa biniyatin wa mahalluhal qalbu. Yang namanya puasa tidak sah melainkan dengan niat, dan tempatnya niat dalam hati. Barakallahu fikum. Tayyib, Asy-Syaikh Shalih Fauzan menyatakan dalam kitabnya Ithafu Ahli Iman bidurusi Syahri Ramadan, beliau menyatakan fatalaffudu biha bid'atun muhdatsah wa yakfi fi niyyah al-aklu wasyurbu bi niyyati shaum. Melafalkan niat untuk puasa adalah bid'ah yang diada-adakan. Maka cukup dalam perkara niat ini dia makan dan minum sahur dengan niat untuk berpuasa pada keesokan harinya. Barakallahu fikum. Niat. Niat tempat dalam hati, bukan dilafalkan. Barakallahu fikum. Ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah niat Ramadan. Apakah niatnya itu harus setiap malam? Namanya tajdidun niyyah likulli lailah. Dia harus memperbaharui niat tiap malam selama Ramadan, ataukah cukup satu kali niat untuk semua Ramadan? Khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih, barakallahu fikum, pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama yang menyatakan dia harus memperbaharui niat setiap malamnya, sehingga dia niat tiap malam.
Waktunya sebelum terbitnya fajar shadiq. Waktunya sebelum terbitnya fajar shadiq. Niat puasa untuk keesokan harinya. Tiap malam. Dikarenakan masing-masing hari dari Ramadan itu tersendiri hukumnya. Puasa tersendiri hukumnya. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, bentuk niatnya dengan Anda bangun untuk melaksanakan ibadah sahur. Bangun untuk sahur dengan niat berpuasa. Bangun menyiapkan sahur, menyiapkan makan minum untuk sahur. Sahur bersama, sahur sendirian. Itu sudah merupakan niat Anda puasa keesokan harinya. Barakallahu fikum. Ini yang wajib. Ini yang wajib. Yang kedua, yang termasuk kewajiban adalah siyamu Ramadan. Berpuasa Ramadan. Itu jelas. Ini termasuk amal yang diwajibkan. Barakallahu fikum. Puasa yang wajib namanya puasa Ramadan. Termasuk yang diingatkan oleh para ulama dari amal-amal yang wajib selama Ramadan adalah as-salatul mafruḍah. Salat yang fardu 5 waktu. Ini ditekankan sangat. Barakallahu fikum. 5 waktu fardu tiap hari. Tapi lebih tekankan lagi ketika Ramadan. Termasuk kesalahan besar ketika orang itu perhatian dengan puasa Ramadan tapi tidak perhatian dengan sholat 5 waktu. Padahal secara syiar barakallahu fikum 5 waktu lebih besar syiarnya, lebih agung syiarnya dibandingkan dengan puasa. Kalau puasa ibadah batin, tapi kalau sholat ibadah yang zahir. Maka semestinya dia puasa dan dia sholat 5 waktu pada waktunya berjamaah bagi laki-laki atau bagi yang tidak punya udzur. Barakallahu fikum. Ini yang saya tekankan ikhwanatina azakumullah. Yang fardu. Juga ikhwanatina azakumullah tekankan dari perkara-perkara yang wajib adalah tarkul muharramat. Meninggalkan perkara-perkara yang haram apapun bentuknya. Ini haram tiap hari. Namun selama Ramadan sangat-sangat ditekankan untuk meninggalkan perkara yang haram. Diwajibkan sangat untuk meninggalkan perkara yang haram, sebab perkara-perkara yang haram tadi akan bisa mengurangi nilai puasa dia. Akan mengurangi nilai puasa dia. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi ayyata'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dosa, ucapan dusta, ucapan dosa, tidak bisa meninggalkan amal-amal dosa, tidak bisa meninggalkan perkara-perkara kejahilan, maka Allah tidak perlu dengan puasa dia. Allah enggak perlu dengan puasa dia. Allah enggak perlu dia enggak makan, dia enggak minum. Allah enggak perlu dengan puasa dia. Sehingga ditinggalkan ya, semuanya ya, apakah berdusta, terutama ketika berdagang, jual beli, entah berdusta, ataukah ghibah, ataukah namimah, ataukah yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang haram, ditinggalkan selama puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Ini yang wajib-wajib. Ini yang wajib secara global. Barakallahu fikum. Yang terpenting yang disebutkan para ulama, niat tadi. Niat dan siam Ramadan serta sholatnya. Yang paling banyak pembahasannya yang kedua, amal-amal yang dihukumi sunnah, amal-amal yang dianjurkan selama Ramadan, dan itu masuk dalam ahkam siam. Saya tartib. Yang pertama adalah as-sahur. Makan sahur. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnatun muakkadah. Sahur dinyatakan sebagai berkah. Sahur dinyatakan sebagai keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Rasul mengatakan jangan kamu bersahur karena pada makanan sahur ada barokahnya. Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arba. Makan sahur termasuk pembeda
antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Baik, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa arda. Sehingga makan sahur itu ibadah. Niatkan ketika kita makan sahur, diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Diniatkan untuk melaksanakan mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Dan diniatkan untuk memperkuat fisik, melaksanakan ibadah siam. Barakallahu fikum. Sehingga jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, barakallahu fikum. Terkait dengan apa yang dimakan ketika sahur, itu meliputi semua yang bisa dimakan, yang halal. Namun yang afdal, barakallahu fikum, ada kurmanya. Ada kurmanya. Kata Rasulullah SAW, ni'ma sahurul mu'minit tamr. Sebaik-baik makan sahurnya orang mukmin adalah kurma. Jadi bukan berarti makan kurma tok, ya kawan, tapi ada kurmanya. Anda boleh makan minum sebagaimana Anda makan setiap harinya, dan lebih afdalnya ada kurmanya. Dipuji Nabi kita Muhammad SAW sehingga makan kurma dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, terkait dengan makan sahur, barakallahu fikum, dianjurkan untuk menunda sahur sampai mendekati fajar shadiq. Sampai mendekati fajar shadiq. Jaraknya adalah 50 ayat. Seukuran 50 ayat, membaca 50 ayat. Diperkirakan kalau bacanya kebut-ceput 15 menit atau 20 menit atau setengah jam ketika ditartil dalam membacanya, barakallahu fikum. Setengah jam sebelum azan subuh Anda makan sahur. Itu sunnah. Dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Datang dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Seukuran orang membaca 50 ayat. Seperempat jam, 20 menit, paling 30 menit sebelum azan subuh. Ini sunnah. Di antara hikmahnya, katanya para ulama, hikmah mengakhirkan sahur. Yang pertama ialah untuk mendapatkan waktu-waktu mustajabnya doa. Kala itu waktu makbulnya doa, waktu-waktu suhu, waktu sahur. Kebiasaan orang yang bertakwa kepada Allah, mereka beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beriman, yang bertakwa, terbiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Sehingga dimanfaatkan, di samping makan sahur, dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab doa kala itu. Doa apa saja, ya Pak? Hikmah yang kedua ialah dia bisa memberi makan sahur kepada orang-orang yang terlambat bangun. Misalkan tetangganya atau siapanya kesiangan bangunnya menjelang subuh, belum mempersiapkan makan dan minumnya untuk sahurnya, dia bisa membantu. Tahu-tahu lagi makan, telepon sama familinya. Iya, aku telat tangi. Beres, ada, kirim. Langsung dikirim makan sahur yang ada, dikarenakan Anda masih sedang memakan sahur. Hikmah yang lain kata para ulama ialah ketika dia selesai makan sahur, dia bisa langsung melaksanakan kewajiban salat fardu subuh secara berjamaah. Ini yang paling penting. Selesai makan sahur, tahu sudah subuh. Dia persiapan melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh, langsung ke masjid jamaah subuh ila akhirih. Sehingga sahurnya dapat, qabliyah subuhnya dapat, subuhnya juga dapat secara berjamaah. Barakallahu fikum. Naam. Hikmah yang lainnya adalah dia mulai berpuasa dalam keadaan perut masih kenyang. Baru makan ya, perutnya masih kenyang, subuh dia mulai puasa dalam keadaan perutnya kenyang, lebih kuat, lebih sehat untuk menjalani puasa yang ada. Barakallahu fikum. Ini yang sunnah. Termasuk kesalahan orang-orang yang berpuasa. Disebutkan oleh para ulama ketika dia menyegerakan sahurnya. Sahur, misalkan subuhnya jam 4:30, sahur jam 3, setengah 3, jam 2.
Ya, habis makan sahur ngapain? Hah? Tidur. Kapan bangun? Kapan bangun? Ada kalanya bangun pas subuh. Ada kalanya bangun pas selesai setelah subuh. Ada yang parah, bangun siang. Ini kesalahan. Yang namanya sahur hukumnya sunnah. Melaksanakan subuh secara berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki yang ada uzur. Termasuk kesalahan, dia semangat mengerjakan yang sunnah tapi melalaikan perkara yang fardu. Tayyib. Kesalahan berikutnya adalah luput dari dia 2 rakaat qabliyah subuh. Kesalahan berikutnya ialah luput daripadanya waktu-waktu makbulnya doa. Efek negatifnya adalah ketika dia mulai puasa sudah dalam keadaan lapar. Startnya dari jam 3 jam 2. Kesalahan berikutnya dia memulai puasa pada waktu-waktu sebelum mulainya puasa. Kapan mulai puasanya, Pak? Mulai puasa ketika terbit fajar shadiq, waktunya subuh. Itu mulainya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu shiyama ilal lail. Silakan makan, silakan minum sampai jelas benang merah, benang putih, benang hitam, benang putih dari fajar. Mulainya fajar dan dia mulai jam 2, jam 3 menyelisihi sunnah barakallahu. Sehingga mengakhirkan sahur mendapatkan barokah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami insyaallah ya? Ini terkait dengan masalah sahur. Jangan sampai salah amalkan sunnah Rasul barakallahu fikum. Amalannya makan. Bayangkan amalannya makan, tapi pahalanya besar. Barokahnya besar barakallahu fikum. Apapun yang Anda makan, mau makan nasi gandul, mau makan macam-macam yang Anda suka yang halal, silakan. Itu berpahala. Terus mangan, enak, kenyang, berpahala lagi ketika niatnya benar. Ibadah yang berikutnya adalah ar-rawatib. Yang dianjurkan selama Ramadan menjaga salat rawatibnya, qabliyah dan ba'diyah. Ini setiap hari ya ikhwan. Tetapi lebih ditekankan lagi ketika Ramadan, saat-saat dan waktu-waktunya beribadah kepada Allah. Di sana menjaga yang fardu, jaga rawatibnya. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan rawatibnya. Perkara yang sangat masyhur dan saya rinci, diingatkan saja. Juga di antara yang dianjurkan barakallahu fikum selama Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari kata Ibnu Abbas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak melaksanakan amal kebajikan, paling banyak berderma dan lebih derma lagi, lebih banyak kebajikannya lagi ketika Ramadan. Dan disebutkan ketika Ramadan Nabi kita Muhammad SAW tadarus Quran dengan malaikat Jibril setiap malamnya sampai khatam. Dan pada tahun beliau meninggal dunia 2 kali beliau khatam Quran tadarus dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingga di antara sunnah Rasul ketika Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-iktar min tilawatil Quran, barakallahu fikum, dibaca dengan tumaknina, dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan tafakkur, difahami maknanya, dengan tartil, barakallahu fikum. Di sisi yang lain, banyak keutamaan membaca Al-Quran. Banyak sekali fadilah membaca Al-Quran. Di antaranya adalah hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hasan sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan satu kebaikan dengan itu. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi antum membaca alif lam mim, sudah baca 3 huruf, alif lam mim. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Alif lam mim 30 ganjaran. Alif lam mim. Nah, bagaimana satu surat? Bagaimana satu juz? Bagaimana satu Al-Quran? Maka berlipat-lipat ganda pahalanya, barakallahu fikum. Ini setiap hari dan lebih dianjurkan ketika Ramadan, dikarenakan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca dengan tartil, dengan penghayatan, dengan tadabbur, dengan tafakkur, difahami maknanya. Jangan terburu-buru. Barakallahu fikum. Ini yang dianjurkan selama Ramadan, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya lagi, yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah al-iktsaru minas shadaqah. Memperbanyak yang namanya sedekah. Itu juga dari hadis Ibnu Abbas di atas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak berderma. Yang paling banyak berderma dan lebih derma lagi ketika Ramadan. Bahkan kebaikan-kebaikan Nabi kita Muhammad, derma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan disifati seperti karrihil mursalah, seperti angin yang sangat kencang. Saking banyaknya, barakallahu fikum. Itu dalam bentuk sedekah sunnah, baik sedekah jariyah, infak jariyah, atau sedekah yang lain untuk fakir miskin dan segala macamnya. Termasuk di dalamnya adalah mengeluarkan zakatul mal. Mengeluarkan zakat mal, zakat harta benda bagi yang terkena zakat mal pada hartanya, barakallahu fikum. Di antara kebiasaan kaum salaf, barakallahu fikum, mereka takjil zakat, menyegerakan mengeluarkan zakatnya ketika Ramadan. Jadi walaupun satu haulnya bukan Ramadan, disegerakan dikeluarkan ketika Ramadan dalam rangka mendapatkan barokahnya Ramadan, barakallahu fikum. Dan hukumnya boleh menyegerakan mengeluarkan zakat, itu hukumnya boleh bagi orang yang sudah terkena hukum zakat pada harta bendanya dan dia bisa menghitungnya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dihitung sama mereka dipaskan Ramadan, keluarkan zakat malnya 2,5% dari apa yang dia miliki, barakallahu fikum. Nah, ini termasuk amal yang sangat dianjurkan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amal yang juga dianjurkan, al-iktsaru minad du'a'i wal adhkar. Memperbanyak, barakallahu fikum, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan berzikir kepadanya. Ini tiap hari ya ikhwan. Tapi lebih dianjurkan ketika Ramadan. Sebab pada Ramadan banyak waktu-waktu makbulnya doa. Yang pertama, ketika waktu sahur. Di kesempatan kita selalu bangun untuk sahur, kesempatan waktu makbulnya doa. Kedua, ketika buka puasa. Ketika buka puasa ada waktu-waktu makbulnya doa. Ketiga, ketika sedang puasa. Di saat-saat kita berpuasa, barakallahu fikum, doanya juga dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi di malam Qadar. Luar biasa, barakallahu fikum. Sehingga doa, zikir sepanjang hari, sepanjang hidupnya kita, tapi lebih ditekankan lagi ketika Ramadan.
memperbanyak doa-doa yang disyariatkan dalam Islam, memperbanyak zikir-zikir dicontohkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk yang disunahkan di khonamtina azakumullah adalah ta'jilul iftar. Ta'jil al-iftar, menyegerakan buka puasa. Menyegerakan buka puasa. Yang namanya ta'jil, menyegerakan, begitu masuk waktu maghrib langsung membatalkan puasanya. Langsung membatalkan puasanya, entah dengan kurma ataukah dengan air. Ini termasuk sunnah Rasul. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Umat manusia akan senantiasa baik. Umat manusia akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan buka puasanya. Baik, waktu berakhirnya puasa, patokannya ialah tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam dari ufuk barat, maka waktunya orang berbuka puasa. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Itu sebagai pertanda ya ikhwan, pertanda masuk waktunya maghrib. Pertanda masuk waktunya maghrib. Dengan bundaran matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Masuk waktu maghrib, waktunya orang berbuka puasa. Tayyib. Yang dijadikan patokan itu adalah azan maghribnya ataukah tenggelamnya matahari di ufuk barat. Yang jadi patokan kita, tenggelamnya matahari di ufuk barat ataukah azan maghribnya? Jawabannya dirinci. Kalau azan maghribnya tepat waktu sesuai dengan tenggelamnya matahari, maka azan maghrib dijadikan sebagai pertanda masuk waktunya buka puasa. Tapi kalau azan maghribnya di luar waktunya, sengaja diakhirkan, maka patokannya adalah tenggelamnya matahari. Rasul mengatakan, "Idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Kalau malam sudah muncul dari sebelah sana, muncul dari sebelah timur. Malam itu. Siang sudah menghilang di sebelah sana, di sebelah barat. Dan telah tenggelam matahari, maka sungguh orang yang puasa telah berbuka puasa. Dia mengatakan wa gharabatis syamsu. Sehingga patokannya tenggelamnya matahari, bukan masalah azan. Itu kalau azannya enggak sesuai dengan waktu yang ada. Difahami ya? Barakallahu fikum. Terkait dengan buka puasa ya ikhwan, dianjurkan sangat untuk berbuka puasa dengan rutab. Dengan rutab. Rutab itu kurma muda yang masih basah. Enggak ada rutab, maka dengan kurma biasa. Tidak ada kurma, maka dengan air. Dengan seteguk air. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Itu sangat bagus untuk kesehatan. Kurma sangat bagus untuk kesehatan. Ini pembahasan Tibun Nabawi barakallahu fikum. Boleh juga sih, mau langsung makan juga silakan, mau gorengan juga silakan, mau kolak juga silakan. Ya silakan saja. Cuman secara kesehatan kurma. Di sisi yang lain mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, difahami insyaallah ya. Selama berbuka puasa dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena waktu itu waktu makbulnya doa. Doa apapun yang antum panjatkan barakallahu fikum. Adapun doa makan yang baca bismillah. Doa makan membaca bismillah. Adapun doa khusus ketika buka puasa semua riwayatnya dhaif. Semua riwayatnya dhaif, tidak ada yang sahih. Hah? Apa yang masyhur ikhwan dalam di kaum muslimin? Ya apa awal iki? Nah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa bika aftartu wa ala rizqika ila akhir. Dhaif, ada yang sahih.
Hadis dhahabad dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih dhaif. Dhaif meyakinkan dhaifnya ya Pak. Barakallahu fikum. Padahal ada rawi yang bernama Marwan bin Muqaffi', dia majhul hal dan tidak ada yang menguatkan riwayatnya dalam masalah ini. Dhaif. Barakallahu fikum. Sehingga doanya terserah antum. Tapi doa sebelum makan membaca bismillah. Baik. Kemudian yang dianjurkan adalah menyegerakan sholat maghribnya. Setelah takjil, jangan sibuk makan. Segera laksanakan maghrib. Dikarenakan sholat maghrib secara berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki yang punya uzur. Yang namanya makan itu hukumnya mubah. Yang sunnah bukan makannya, yang sunnah menyegerakan, membatalkan puasanya. Itu yang sunnah. Makanya hukumnya mubah. Sementara mengerjakan sholat maghrib berjamaah hukumnya fardu bagi laki-laki yang enggak ada uzur padanya. Maka yang afdal segera antum berbuka. Begitu masuk waktunya takjil, segera kamu batalkan puasa kamu. Bismillah, rutab, enggak ada tamr, enggak ada air, sudah. Terus perbanyak doa ketika itu. Ya cemil-cemil apa yang ada di situ ya, buah atau apa gitu. Tapi jaga kesehatan. Ramadan rawan orang kena diabetes, kolesterol, asam urat, DLL dikarenakan puasanya puasa tipe pendendam. Nah, tipenya pendendam. Tahu pendendam ya? Balas dendam. Begitu pas buka puasa, pala semua dimakan. Akhirnya naik semua ya kan. Allahumma musta'an. Sudah, setelah cukup berdoa, ambil air wudu, segera antum berjamaah di masjid. Salat maghrib dengan tenang, zikir setelahnya, ba'diyah setelahnya, dapat semuanya. Sunnah takjil dapat, maghrib dapat, ba'diyah maghrib dapat. Baru Anda pulang, waktu yang cukup panjang untuk menikmati hidangan yang ada. Perutnya antum sudah terlapisi dengan air atau kurma atau rutab. Siap untuk menerima hidangan tadi dan diingatkan jangan terlalu banyak. Sebab setelahnya nanti ada yang namanya isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawih. Jadi jangan mikir mangannya tok, itu ibadahnya. Secukupnya, kalau yang penting perutnya udah enak. Jangan lupa banyak air supaya jangan dehidrasi. Sudah. Kesempatan yang ada santai sama keluarga, persiapan untuk isya, persiapan untuk salat tarawih. Itu yang dianjurkan. Termasuk kesalahan kebanyakan kaum muslimin katanya para ulama ialah yang pertama menunda iftar. Namanya ta'khirul iftar. Ini tasyabuh dengan orang Syiah, tasyabuh dengan Rafidhah. Sementara Rafidhah tasyabuh dengan Yahudi. Alhamdulillah maka keras bahasanya. Yahudi, orang-orang Yahudi ketika puasa, ketika datang waktunya berbuka, tidak buka sampai bintang di langit muncul. Itu sudah melampaui maghrib. Dicontoh oleh orang Syiah Rafidhah. Ya memang dari rahim Yahudi mereka lahir. Sehingga ketika ada orang yang menunda-nunda takjil, itu menyelisihi sunnah dan menyerupai orang-orang Rafidhah dan orang-orang Yahudi. Perkara yang sangat jelek barakallahu fikum. Atau jangan pedulikan orang ngomong, oh iya, cek serakai, gak sabar belas, bukan masalah gak sabar ya Pak. Begitu meyakinkan masuk waktunya, bukan masalah gak sabar. Ya gak sabar sih melaksanakan sunnah, bukan masalah gak sabar mau makan. Ini sunnahnya Rasul. Rasul mengatakan umat manusia akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan buka puasa. Ini sebab tersebarnya kebaikan, ibadah ya. Di kesalahan pertama menunda-nunda iftar. Sengaja pas waktunya gak adzan-adzan, nunggu hening, masya Allah hening ya ikhwan. Iki kapan adzane? Allahumma musta'an. Lama 7 menit, 10 menit baru adzan. Ini menyelisih sunnah. Kesalahan yang kedua ialah
menandai masuknya waktu buka puasa dengan suara, bukan dengan azan. Ini kesalahan yang berikutnya, menyelisihi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada di zaman dahulu kala para ulama. Menandainya dengan apa, Ikhwan? Dengan suara sirine. Ini kesalahan yang berikutnya. Yang betul azan dengan suara azan, bukan dengan sirine. Ya jauh beda perbedaan azan dengan suara sirine ya, Ikhwan. Suara sirine itu suaranya orang mereka itu. Kalau azan kaum muslimin. Kesalahan yang lainnya lagi adalah sibuk makan dan minum yang ada di hadapan dia, lupa dengan sholat maghribnya. Ini kesalahan yang besar para kelahiran. Dan ini yang biasa terjadi pada kaum muslimin. Ya Pak ya. Wah semangat. Wah. Bahkan sebelum azan ditunggu ya, menunggu. Kapan azannya ya Allah? Kapan azannya ya Allah? Jadi pegang-pegang dari ini kok azan. Sudah. Langsung pangani kabeh sudah. Sampai akhirnya maghribnya males. Saat maghribnya sambil Allah musta'an. Jadi dikarenakan menyelisih cara-cara yang tepat dalam masalah puasa barakallahu fikum. Apalagi mereka yang biasa mengadakan bukber itu. Sudah dari mulai jam 4 sore, setengah 5 standby di situ. Kalau enggak dapat tempat. Ini apa ya? Begitu azan disiapkan semuanya makan sampai menjelang isya. Allahul musta'an. Itu pelanggaran yang berat terkait dengan syariat barakallahu fikum. Gitu ya. Ini jangan sampai terjadi kesalahan dalam bab ini barakallahu fikum. Amalan yang lainnya yang juga dianjurkan disunahkan selama Ramadan ialah qiyamul lail. Ialah qiyamul lail. Salat malam yang biasa dikenal di kalangan kaum muslimin dengan sebutan dengan sebutan apa ya, Pak? Dengan sebutan tarawih, salatul tarawih. Secara global barakallahu fikum, salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Sangat ditekankan barakallahu fikum. Salat tarawih dianjurkan untuk dilaksanakan bersama imam, berjamaah dengan imam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imamnya sampai dia selesai, maka dicatat qiyamul lail semalam suntuk. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dia sahih, isnaduhu sahih. Ini menunjukkan afdalnya secara berjamaah. Boleh sendiri-sendiri, yang penting maslahat untuk dia dan tidak kelewatan. Ketika dia enggak punya semangat kalau sendirian, berjamaah dengan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan yang sunnah barakallahu fikum adalah dilaksanakan di awal malam bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan imam-imam kaum muslimin. Barakallahu fikum. Walaupun itu 10 hari yang terakhir. Walaupun 10 hari yang terakhir yang sunnah dikerjakan di awal malam bersama dengan kaum muslimin. Sunnatul muslimin kata para ulama. Itu merupakan sunnahnya kaum muslimin. Terkait dengan upaya pencarian malam qadar bisa dikerjakan dengan amal-amal ibadah yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Ini terkait dengan hukumnya. Terkait dengan jumlah rakaatnya ada khilaf di kalangan para ulama. Rakaat tarawih sama dengan rakaat qiyamul lail. Khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 39, ada yang mengatakan 41, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan sampai 61, 71 rakaat. Itu semuanya ada di kalangan para ulama khilaf yang ada. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Salatul laili mathna mathna. Salat malam 2 rakaat dengan tanpa menyebut jumlahnya. Sehingga secara perbuatan salaf disebutkan dalam beberapa athar sampai ada yang mengerjakan 60 sampai 71 rakaat. Dikarenakan riwayat ini. Namun yang paling afdal adalah 11 atau 13 rakaat. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan, beliau mengatakan wa arjahu hadhihi al-aqwal annaha 11 atau 13. Yang paling rajih dari pendapat di atas, salat tarawih adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Dasarnya hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari Muslim, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaat." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah Ramadan atau selain Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ada yang 13 dari hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Dulu salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat. Baik, bagaimana cara mengkompromikan 11 sama 13? Yang paten 11. Adapun yang 13, 2 rakaat tambahannya ini, ada yang mengatakan itu ba'diyah Isya. Tapi yang paling rajih, 2 rakaat ini adalah 2 rakaat ringan pembuka tarawih. Rak'atani khafifatani yaftatihu biha salatahu billail. 2 rakaat yang ringan Rasul membuka dengannya qiyamul lailnya beliau. Namanya salat 2 rakaat iftitah. Ringan barakallahu fiik. Sehingga total semuanya berapa ya, Pak? 13 rakaat. Ini datang dari beberapa hadis dari beberapa sahabat dan dia sahih riwayatnya dan itu yang paling rajih terkait dengan jumlah 13. Sehingga 2 rakaat pembuka baru 11 rakaat tarawihnya barakallahu fikum. Adapun bagi yang melaksanakan lebih dari 11 dari 13 itu khilafnya para ulama, masyhur di kalangan para ulama, maka kita tidak bisa mengingkarinya. Barakallahu fikum. Sekali lagi tidak bisa mengingkarinya barakallahu fikum dikarenakan khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Yang kita kerjakan yang paling afdal. Kita membahasakan yang paling afdal 11 rakaat. 13 ditambah dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan sebagai pembuka qiyamul lail barakallahu fikum. Difahami ya? Apakah boleh kurang dari 11? Jawabannya boleh. 9, 7, 5, 3 boleh. Witir barakallahu fikum. Dan minimalnya 1 rakaat. Minimalnya adalah 1 rakaat. Barakallahu fikum. Nah, ini secara global terkait dengan permasalahan jumlah rakaatnya. Azakumullah. Difahami insyaallah ya. Yang lebih ditekankan lagi adalah ketika 10 hari yang terakhir untuk terkait dengan tarawih dalam rangka untuk mencari malam qadar. Lebih afdal lagi ketika qiyamul lailnya, tarawihnya di malam qadar. Dikerjakan dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan ihtisab, maka barakallahu fikum akan mengampuni dosa-dosa kita yang sebelumnya. Azakumullah. Kalau contoh Rasul dan salafun saleh terkait dengan tarawih itu bacaannya panjang. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tarawih berjamaah dengan sahabat pada malam 23. Malam 23. Beliau salat malam dari mulai awal sampai selesai sepertiga malam pertama. Jadi kalau sekarang isya-nya jam 7, selesai jam 10 setengah 11. Dari jam 7 sampai jam 10 setengah 11. Telung jam setengah ya Pak. Lumayan. Pada malam 25 beliau tarawih bersama dengan sahabat dari mulai awal malam sampai tengah malam.
jam 12, jam 1 malam. Lumayan. Pada malam yang ke-27 beliau qiyamul lail tarawih bersama dengan sahabat dari mulai awal malam sampai khawatir tidak bisa sahur. Bayangkan sampai khawatir tidak bisa sahur menjelang subuh. Semalam suntuk itu qiyamul lail. Ya enggak mungkin cepat bacaannya, Pak. Jangan dikira itu paling ada rehatnya Ustaz, santai-santai. Loh, enggak. Bacaannya panjang, rukuknya panjang, iktidalnya panjang, sujudnya panjang, duduknya panjang, sepanjang yang beliau baca. Masya Allah. Pernah merasakan ya? Belum ya? Dinikmati, dirasakan barakallahu fikum. Yang pernah kita lakukan nggak langsung pada Isya sih. Pada Isya masih taklim dulu sekitar jam 9, jam setengah 10 malam. Ya jam 9 malam tarawih sampai jam setengah 4 pagi. Karena jam 4-nya sudah azan. Enam jam setengah. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya dinikmati ya, nikmati ya kawan. Serasa kayak merasakan seperti yang di zamannya Rasulullah SAW. Ya yang jadi imam yang kena, bacaannya lancar, hafid gitu, jadi tersemangati. Kalau sing imami ceglak-cegluk lali kabeh bacaane, wis mending nang ruku, begitu ya. Gak ruku-ruku, iki macane gak beres-beres, lali kabeh. Gak zaman belas. Terus bacanya enak. Itu menikmati, menghayati, enggak terasa. Ya pegel kabeh namanya juga orang ibadah, capek semua tapi nikmat. Dihayati gitu. Begitu ruku, Masya Allah panjangnya. Sampai terasa dengkul-dengkul kita terus kiu-kiu kabeh. Ketika sujud luar biasa kan harus nahan badan ya, Pak. Wah, itu terasa itu bagian luar biasa, tapi dinikmati. Kalau sudah biasa mengerjakan seperti itu, ketika salat subuh kayak ringan banget. Entengnya ya, tahu-tahu udah salam. Terbiasa 6 jam setengah gitu ya, Pak. Salat 1/4 jam kok cepet ya. Ketika qiyamul lail atau salat tarawih dengan muslimin sarawang cepet deh qiyamul lail setengah jam semari. Allah Musa. Dinikmati ya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah salat tarawih. Untuk yang wanita dianjurkan di rumah. Karena mereka afdalnya di rumah. Ketika mereka mengerjakan di masjid diperbolehkan, yang penting tidak boleh menggunakan wewangian, tidak boleh menggunakan parfum, tidak boleh bersolek, tidak boleh mengumbar aurat, menjaga diri. Jangan membuat fitnah di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dikerjakan dengan khusyuk, dengan tenang, dengan muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Tapi yang lebih dianjurkan adalah barakallahu fik di rumah. Wallahu taala alam bissawab. Di antara yang dianjurkan selama Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf itu maknanya adalah berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-luzum al-mukthu fil masjid bi niat ta'abbud at-taqarrub lillahi tabaraka wa ta'ala, tinggal di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. I'tikaf bisa pagi, bisa malam, bisa sesaat, bisa beberapa saat, bisa lama. Semuanya boleh. Namun i'tikaf yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan adalah i'tikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir berturut-turut. Itu dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat bagi mereka yang i'tikaf selama 10 hari, waktu masuk ke tempat i'tikafnya adalah subuh hari tanggal 21 Ramadan.
subuh hari tanggal 21 Ramadan. Boleh bagi dia untuk masuk pada malamnya, malam 21. Ya, ketika sudah masuk maghrib malam 21 dia boleh masuk ke tempat iktikafnya. Paling lambat subuh hari tanggal 21 Ramadan. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Terkait dengan keluarnya ialah dia keluarnya pagi hari Id. Pagi hari Idul Fitri langsung berangkat ke lapangan Id dari tempat iktikafnya. Boleh juga dia keluar dari iktikafnya pada malam hari Id. Begitu besok sudah dipastikan Idul Fitri, maka malam harinya dia diperbolehkan keluar dari tempat iktikafnya. Hadza wa hadza. Kedua kemungkinan barakallahu fikum. Baik. Tempat iktikaf tempatnya adalah masjid. Tidak boleh yang lain. Masjid dan masjidnya masjid jami'. Masjid yang diadakan padanya jamaah dan Jumat. Supaya memudahkan bagi dia untuk mengerjakan salatnya dan Jumatannya barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa antum 'akifuna fil masajid." Apakah harus iktikaf di 3 masjid? Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa? Jawabannya itu afdhaliyah. Mayoritas fuqaha kita menyatakan itu afdhaliyah, bukan persyaratan. Sehingga lebih afdal iktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa, lebih afdal. Tapi boleh di masjid-masjid yang lain dari masjid kaum muslimin di semua negara, di semua tempat, yang penting diadakan padanya jamaah dan Jumat. Diperbolehkan ketika iktikaf barakallahu fikum membikin kemah-kemahan, ya kemah khusus untuk dia di situ. Dia istirahat di situ, fokus ibadah di situ sehingga enggak terganggu dengan muslimin yang lain. Itu kalau masjidnya memungkinkan. Kalau memungkinkan masjidnya. Kalau enggak mungkin enggak ada masalah. Di masjid bagaimana biasa, barakallahu fikum. Dia boleh tidur di masjid, dia boleh makan di masjid selama enggak mengotori masjid. Baik, selama iktikaf dia fokus ibadah. Fokus membaca Qur'annya, zikirnya, doanya, kemudian qiyamul lailnya, salatnya, rawatibnya, fokus untuk ibadah. Memang tujuan iktikaf adalah fokus untuk ibadah dan tujuan yang paling inti untuk mencari malam qadar. Sehingga malamnya melean, paginya istirahat. Nah, jadi justru kalau iktikaf itu malam itu makmur dengan yang namanya ibadah. Ya boleh tidur sih, tidur suruh bangun ke temannya, bangun lagi, ibadah lagi. Nah, ketika paginya subuh, agak siang sedikit, sudah teler, bleng tidur sudah. Nah, sudah bangun ibadah lagi, tidur lagi. Malamnya dihidupkan malamnya untuk mencari malam qadar. Barakallahu fikum. Dia tidak boleh keluar dari masjid. Orang yang iktikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hajat pribadinya. Buang air kecil, buang air besar, mandi kalau dia memerlukan mandi, ke toilet masuk lagi. Atau ketika tidak ada yang mengurusi makan dan minumnya, dia boleh pulang kemana, ke rumahnya yang dekat dengan masjid atau apa, untuk ambil makan dan minumnya, untuk buka puasa dan untuk sahurnya dia. Selain itu tidak boleh keluar dari masjid. Keluar dari masjid tanpa ada sebab yang syar'i, maka iktikafnya dinyatakan batal. Iktikaf yang 10 hari dikatakan batal. Jadi ada orang sakit enggak dijenguk. Ada orang mati bahkan tidak diantarkan jenazahnya. Itu semuanya khulasah dari pembahasan para ulama terkait dengan masalah iktikaf, sehingga betul-betul fokus. Orang yang betul-betul jujur iktikafnya, serius iktikafnya ya Pak. Rata-rata selesai iktikaf langsung pada meriang semua ya Pak. Flu, bersin-bersin, kepala pening, kurang tidur, meriang itu biasa. Ya, begitu selesai salat Id, ngeletak kabeh. Sudah begitu, setelah salat Id, besoknya puasa lagi. Puasa Syawal, 6 hari Syawal. Makanya jangan heran di luar negeri sana, di
kota suci sana, Makkah dan Madinah, Idul Fitri itu sepi. Gimana? Sepi. Selesai sholat Id, sepi. Tidak ada keramaian kayak Indonesia Raya ini. Sak dunia Indonesia tok. Enggak ada lagi yang lain. Sepi. Ramainya ketika Idul Adha, ramai luar biasa. Karena manasik haji. Gitu ya. Ini terkait dengan masalah i'tikaf yang dicari dalam malam qadar. Target utamanya di samping melaksanakan sunnah Rasul untuk mendapatkan malam qadar. Malam qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam qadar itu hanya di Ramadan. Nah, di Ramadan. Malam qadar itu hanya ada di 10 hari yang terakhir. Malam qadar sangat diharapkan di malam-malam ganjil. Namun bisa juga malam-malam genap. Yang paling diharapkan untuk mendapatkan malam qadar malam yang ke-27. Hadisnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Namanya itu paling diharapkan. Malam qadar punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang ada dalam riwayat adalah ciri-ciri pada keesokan harinya. Bukan ketika di malam harinya. Keesokan harinya matahari muncul, terbit, tidak menyilaukan. Jadi bukan matahari tinggi saat terbit. Ketika bundaran mataharinya muncul di ufuk, tidak ada yang menyilaukan sama sekali. Betul-betul merah. Enggak ada sinar yang cering yang menyilaukan. Antum bisa cek setiap hari ketika ada mungkin karena apalagi Semarang kan ada yang tempat tinggi gitu ya. Ketika di ufuk timur ketika mau terbit matahari, itu mesti ada begitu muncul cering gitu, kayak langsung menyilaukan ya Pak. Itu biasa. Jadi ketika malamnya malam qadar, pagi harinya ketika muncul matahari tidak ada yang silau. Muncul dengan merah, dengan tenang sampai tinggi. Merah. Selebihnya begitu sudah hilang merahnya, ya menyilaukan. Ada sebagian yang salah paham, jam 8 pagi nengok gini dia. Masya Allah. Matanya rusak ya. Yang dibahas ketika terbit. Ketika di kamera begitu, barakallahu fikum, ketika di kamera begitu kelihatan. Yang celing, yang tidak itu kelihatan. Tapi sayangnya para ulama kita mengatakan tidak ada contohnya. Tidak ada contoh dari kalangan salaf bersengaja setiap pagi di 10 hari yang terakhir bersengaja untuk memotret mataharinya untuk mengetahui tanda malam qadar. Nah, itu fatwa ulama sekarang mengatakan demikian. Tidak ada contohnya. Artinya nggak usah dipikir. Yang ngantum pikir itu ibadahnya kamu ini betul. Ibadah yang betul, yang ikhlas dengan contoh Rasul maksimal. Dapat malam qadar, alhamdulillah. Malam qadar itu dimulai ketika maghrib. Ketika tenggelamnya matahari, mulai malam sudah mulai malam qadar. Terus sampai terbitnya fajar shadiq subuh. Semakin malam, semakin larut, semakin indah. Sehingga sesungguhnya ya khonamtina'azakumullah, masing-masing kaum muslimin itu bisa mendapatkan malam qadar. Dia dengan salat maghrib, dengan ba'diyah maghrib, amal yang dikerjakan ketika maghrib, dengan isya, ba'diyah isya, dengan tarawih, dapat. Namun dapatnya sesuai dengan ukuran ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Beda orang yang fokus ibadah semalam suntuk dengan cuma sampai isya tok. Dipahami misalnya ya. Maka ketika 10 hari yang terakhir setiap malam selalu membaca doa yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang Maha memaafkan, mencintai pemaafan, maafkanlah aku. Diulang-ulang. Tiap malam 10 hari terakhir. Maghrib, ketika isya, ketika habis tarawih, terus diulang-ulang. Harapannya antum dapat walaupun ya sebagian malam ya. Yang kepingin dapat banyak, ya dia menghidupkan malam 10 hari terakhir semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini terkait dengan masalah i'tikafnya dan malam qadarnya, barakallahu fikum. Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang 10 hari yang terakhir,
beliau justru menyisingkan lengan baju, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah pada 10 hari yang terakhir yang beda dengan hari-hari yang lainnya. Beliau meninggalkan para istrinya, mengencangkan sarungnya, bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya untuk mendapatkan malam qadar tadi. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, ikhwan, ada yang ketinggalan? Yang ketinggalan adalah pembahasan terakhir tentang masalah pembatal-pembatal puasa. Belum ya? Amal-amal sudah. Adapun terkait dengan zakat fitrah itu dibahas pada pembahasan fikih zakat. Dibahas pada pembahasan fikih zakat. Terkait dengan Idul Fitri juga demikian dibahas pada pembahasan fikih Idul Fitri. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan pembatal-pembatal puasa, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah pembatal-pembatal puasa. Ada pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama dan diikhtilafkan. Yang disepakati adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ini yang disepakati ya, Pak. Makan, minum. Apapun yang dimakan, apapun yang diminum. Dhabitnya ialah ketika sampai tenggorokan. Masuk ke tenggorokan kita, tandanya dia minum atau makan, batal puasa dia. Masuk dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu yang memiliki hukum sama dengan makan dan minum. Antum suntikan suplemen. Suntikan suplemen untuk menguatkan fisik untuk kayak orang makan, enggak boleh. Antum infus suplemen, enggak boleh. Itu hukumnya membatalkan puasa. Sehingga makan minum yang langsung atau sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, entah itu infus, suntikan atau yang lainnya yang mengandung makna yang sama. Dhabitnya itu kalau makan dan minum, dhabitnya ketika masuk di tenggorokan kita. Tenggorokan maka dikatakan makan dan minum batal dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian mengumpuli istri pada siang hari Ramadan. Barakallahu fikum. Adapun yang lainnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang termasuk, ada yang tidak. Barakallahu fikum. Mencicipi makanan boleh selama tidak masuk tenggorokan. Tercium bau masakan boleh, asalkan tidak sengaja menghirup-hirup, mencium-cium bau makanan tadi sampai ke tenggorokan dia. Difaham ya? Kalau itu batal. Menghirup obat flu, fig inhaler, batal dikarenakan langsung ke tenggorokan. Tetes mata tidak ada masalah, tetes telinga tidak ada masalah, bercelak tidak ada masalah. Berbekam ada khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih tidak batal puasanya, tapi melemahkan puasa dia. Barakallahu fikum. Baik. Untuk pembahasan pembatal puasa, dinyatakan batal apabila terpenuhi beberapa ketentuan dan persyaratan. Ada syarat-syarat dinyatakan sebagai pembatal. Yang pertama ialah yakuna alima. Pelakunya tahu ilmunya. Tahu ini pembatal puasa. Dimakan sama dia, batal. Artinya kalau dia jahil, tidak mengerti ilmunya, tidak batal. Tidak ngerti dia, nggak batal. Taunya ketika dikasih tahu, dia nggak tahu. Begitu dia tahu, langsung ditinggalkan supaya jangan sebagai pembatal puasa. Al-alim. Yang kedua, ayyakuna dzakira. Dia ingat. Dalam kondisi sadar dan ingat. Adapun yang lupa, maka saumnya sah. Ada orang makan enak ya kan, lali kalau lagi puasa dia kan, diingatkan, mas, iya apa ini? Astagfirullahaladzim, langsung dia berhentikan makannya yang sudah masuk dalam perut, rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Yang lupa nggak ada masalah, minum lupa nggak ada masalah, ngumpuli istri lupa nggak ada masalah.
lupa kalau sedang puasa. Bukan lupa kalau lagi ngumpuli, lupa kalau lagi puasa. Mungkin apa nggak mungkin? Ya mungkin saja. Allah Maha tahu loh ya. Allah jangan pura-pura lupa ya, Allah Maha tahu. Lupa nggak batal puasanya. Barakallahu fikum. Tayyib, yang ketiga adalah ayyakuna mukhtara. Dia melakukan pembatal puasa itu dalam keadaan dengan pilihan sendiri, kehendaknya sendiri, bukan dipaksa. Kalau dia dipaksa, tidak punya kuasa, terpaksa dan dipaksa, tidak batal puasanya. Ada orang yang dikerjain orang, apa dia dizalimi orang lain, dia ditangkap, tangannya dipegangi, kakinya dipegangi, begini, mulutnya dibuka sama orang lain tadi itu, terus dikasih minuman atau makanan, dia berusaha untuk, tapi tertelan juga, tidak batal puasanya. Sebab dalam kondisi terpaksa. Sehingga dikatakan batal kalau dia tahu ilmunya, kalau dia dalam keadaan ingat, kalau dia dengan pilihan sendiri, dengan kemauan sendiri, bukan dalam keadaan terpaksa. Barakallahu fikum. Ini syarat-syaratnya ya khana fitina azakumullah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Tayyib. Orang yang bersiwak, apakah batal puasanya? Jawabannya tidak, selama tidak ada yang masuk dalam tenggorokan. Orang yang menggunakan pasta gigi, gosok gigi di siang hari Ramadan, apakah batal puasanya? Jawabannya tidak, selama tidak ada yang masuk dalam tenggorokan. Makanya kaidahnya tenggorokan, ada yang masuk batal. Kalau nggak masuk, tidak ada masalah. Tayyib. Orang yang berwudu normal, dia berwudu untuk sholat ketika Ramadan. Dia wudu kumur-kumur dan menjaga jangan sampai ada yang dimasuk dalam tenggorokan dia dan menjaga. Tayyib. Tetapi ada bekas-bekas wudu di mulutnya. Kan kumur-kumur, dia keluarkan semua sudah. Tapi ada bekas-bekas di mulutnya. Iya Pak ya? Apalagi ketika itu sudah panas, terik, sudah lagi haus-hausnya gitu ya, berwudu. Segarnya. Kumur-kumur walaupun itu sudah maksimal mengeluarkan air yang ada bekas-bekasnya. Apakah batal puasa kita? Jawabannya tidak, dikarenakan tidak mungkin terelakkan barakallahu fikum. Tapi ingat, bukan dengan kesengajaan nyimpen air dalam mulut. Kalau sengaja maka batal barakallahu fikum. Ludah tertelan, apakah batal? Jawabannya tidak, dikarenakan tidak mungkin terelakkan kecuali dengan sengaja mengumpulkannya dan memakannya. Maka nggak diperbolehkan barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini semua terkait dengan masalah membatal puasa. Barakallahu fikum. Apakah diwajibkan bagi laki-laki sholat sunnah tarawih di masjid? Di sisi yang lain, sholat yang sunnah diutamakan dilakukan di rumah. Tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Dia boleh untuk mengerjakan di rumah kalau lebih semangat dan maslahat bagi diri. Ya, insyaallah. Sementara cukup. Fadhalu hafizakumullah.